mungkin saya mau ada yang disampaikan. Iya. Eh, Apa ya Pak? ini kebetulan saya ada rekan guru juga yang mau berkonsultasi tentang permasalahan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira ada beberapa hal yang ingin saya kuatkan ya Bu Resna, itu ya tentang proses coaching ini. Itu kurang lebih bagaimana ya Bu Resna ya? Iya. Dari proses coaching ini kan pasti yang dikuatkan menurut Pak Dimas apa yang harus dikuatkan? Kompetensi Dalam apa yang harus proses dikembangkan? coachingnya ya Bu Resna ya, Iya. itu kan di situ ada alur tirtanya. Nah, Ya benar. proses coaching yang ingin saya kuatkan itu sebenarnya ada dalam proses identifikasi, khususnya di situ adalah tentang pemetaan permasalahan yang sudah timbul, yang sudah saya identifikasi. Kemudian pemetaannya ini yang saya masih belum merasa maksimal. Sebelumnya Pak Dimas tahu apa itu tirta? Ya, tirta itu adalah alur ya, atau tahapan untuk mencapai kompetensi-kompetensi dalam proses coaching. Seperti itu. Bisa dijabarkan tirtanya itu apa? Baik, yang pertama itu kan ada tujuan. Di situ kita bisa melihat apa sih tujuan utama kita dalam melakukan proses coaching, terutama dalam pembedaan antara coaching dan juga supervisi. Itu. Yang kedua, di situ ada identifikasi bagaimana seorang coach dia bisa menggali informasi dan memetakan. Nah, ini yang memang proses yang saya ingin maksimalkan kembali. Kemudian ada aksi nyatanya. Ya. Di situ bagaimana dalam proses identifikasi bisa ke tahap selanjutnya, ya, pemecahan masalah yang terjadi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ini pembentukan komitmen dalam proses coaching, di mana seorang coach bisa menjadi seorang problem solver ya, dalam permasalahan yang timbul di pembelajaran dari coachingnya tersebut. Berarti semua tahapnya Pak Dimas sudah mengetahuinya ya, dan memahaminya. Jadi indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Dimas, pemetaan tadi ya? Iya betul. Pemetaan. Tapi Pak Dimas sudah merancang pemetaan tersebut sebelumnya? Belum. Untuk kasus-kasus sebelumnya? Oh, kasus sebelumnya sudah. Sudah. Kasus sebelumnya dalam pemetaan itu saya masih bingung, terutama dalam permasalahan yang timbul, apakah ini mau diselesaikan terlebih dahulu atau tidak. Jadi seperti itu Bu Resna. Ya, nanti kita akan lihat ya Pak pemetaannya bagaimana. Mungkin kalau nanti sudah ada yang coach yang akan kita ingin sarannya, mungkin akan terjawab semua itu ya Pak. Siap. Apakah Bapak punya coach yang akan konsultasi? Siap, Bapak? kebetulan nanti akan ada rekan guru yang akan berkonsultasi tentang masalah dalam pembelajaran. Oh iya, baik. Boleh diundang Pak? Siap. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Silakan Pak Jat, ini Bu Resna. Iya, Pak Jat. Ya. Maaf ganggu nih Bu Iya. ya. Iya. Maaf ganggu Bu Resna, Pak Dimas. Ya, silakan Pak Jat. Saya terkait ada permasalahan nih Pak, terkait permasalahan penerapan model pembelajaran. Pembelajaran yang Nah, untuk model pembelajaran ini saya udah beberapa yang sudah saya lakukan nih, seperti proyek, problem, pembelajaran, beberapa lah tuh tentang inquiry. Namun saya punya hal menarik yang saya pernah baca terkait pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. baik. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan itu Pak terkait pembelajaran berdiferensiasi? Apakah pembelajaran itu menarik untuk diterapkan atau tidak, seperti itu Pak? Baik. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri ya Pak Dian ya, itu adalah pembelajaran yang memang berpihak kepada kemampuan dari siswa kita. Jadi kita harus sadar bahwasanya setiap diri siswa kita itu unik, tidak ada yang sama persis. Ya betul. Gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan apakah menarik atau tidak, saya rasa ini sangat menarik, terutama apabila diterapkan
dalam konteks pembelajaran yang seimbang. Dalam arti kata begini, antara belajarnya dengan ice breaking atau permainannya ini bisa disamakan porsinya seperti itu, sehingga siswa tidak sadar ya telah melakukan sebuah proses pembelajaran. Tetapi siswa merasa oh ini adalah sebuah proses yang menyenangkan dalam menggali potensinya masing-masing. Kalau untuk sosial emosional ini memang salah satu pendekatan ya dalam pembelajaran untuk bagaimana membuat siswa itu menjadi menemukan jati dirinya, mengenali dirinya, bagaimana cara dia untuk berkomunikasi dengan baik dengan temannya, terlebih dengan bapak ibu guru, dan juga bisa bersikap tenang di kelas. Nah ini juga memang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena apabila siswa pikirannya kemana-mana, tidak bisa bersikap tenang, otomatis pembelajarannya juga, materinya juga akan sulit untuk masuk ke dalam pikirannya, dalam otaknya. Berarti menarik ya Pak ya? Sangat menarik. Harus diterapkan. Apa harus diterapkan itu? Diterapkan di kelas ya Pak. Nah untuk terkait itu kemarin jadi saya udah iseng-iseng nyoba nih Pak. Saya baru baca bukunya aja, belum ada yang saya tanggapan langsung. Nah di situ saya mempunyai hambatan. Saya itu belum bisa membagi sebuah gaya belajar. Kan kalau salah ada yang auditori apa ya? Auditori, ada visual sama kayak kinestetik. Nah dari ketiga itu bagaimana sih Pak cara kita untuk mengobservasi anak tersebut? Oh ini anak ini auditori, oh anak ini visual, anak ini kinestetik, seperti itu Pak. Baik, secara umum dapat dilakukan dua cara ya Pak ya. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau secara langsung bisa menggunakan tes diagnostik. Itu juga saya rasa banyak ditemukan di dalam buku-buku pembelajaran untuk guru dan juga di internet. Tes-tes diagnostik yang bisa mencari seberapa jauh siswa itu dalam memahami pembelajaran dari gaya belajarnya. Gitu. Tapi ada juga cara yang sebenarnya lebih sederhana, yaitu secara tidak langsung tadi yang sudah disampaikan, yaitu dengan mengobservasi. Ini juga penting karena seorang guru harus bisa menjadi seorang observer bagi murid-muridnya. Secara umum kita bisa kok melihat, misalnya oh siswa ini senangnya bernyanyi, siswa ini senangnya ngomong, mengeluarkan suara-suara ketika membaca, ada bisikan-bisikan dan lain-lain. Nah kemungkinan besar si anak ini atau siswa ini dia gaya belajarnya adalah audio. Begitu juga misalnya oh siswa ini sukanya menulis, berhitung, atau suka ketika diminta untuk menulis di papan tulis di depan kelas. Nah ini juga bisa kita pahami bahwasanya siswa ini kemungkinan besar adalah visual. Dan juga yang terakhir, nah ini yang kadang-kadang kita sebagai guru juga kadang suka melihat nih, ada siswa yang nggak bisa diem di kelas, itu suka mengganggu teman dan lain-lain. Kemungkinan siswa ini dalam gaya belajarnya adalah kinestetik, seperti itu Pak Ji. Jadi saya sempat ketawa karena langsung membayangkan oh gini anak-anak yang kemarin saya menerapkan model pembelajaran tuh udah banyak, tapi ternyata perlu ada gaya belajar Pak ya. Nah itu yang belum saya terapkan di kelas saya. Mungkin pada diferensiasi ini sebagai solusi permasalahan saya mungkin Pak ya, terkait pembelajaran itu. Nah untuk pembelajaran itu selanjutnya nih Pak, masalah sosial emosional. Saya pernah melihat katanya ada teknik stop di situ Pak. Saya menerapkan pada di kelas, malah menurut saya kurang efektif. Apakah saya belum bisa menerapkannya, ataukah saya harus perlu belajar lagi? Atau memang teknik stop itu tidak berfungsi kepada anak-anak kelas 6? Baik, secara umum teknik stop ini memang dipakai ya, baik itu oleh pembelajaran secara pedagogik untuk anak-anak dari mulai SD mungkin ya, kalau TK mungkin agak sulit, SD sampai SMA, ataupun dalam pembelajaran andragogik untuk orang dewasa, tergantung dari bagaimana cara menerapkan teknik stop ini. Teknik stop secara umum adalah sebuah teknik untuk menenangkan diri, yang menenangkan diri siswa atau peserta didik
agar bisa mempunyai pemikiran yang lebih jernih seperti itu. Nah, cara-caranya yang mungkin bisa dicoba nanti Pak Dian. Itu seperti misalnya anak-anak sekarang suka menggunakan musik-musik misalnya, atau misalnya tidak usah pakai musik tapi dengan cara melihat video. Oh, itu Misalnya bisa ya, Pak? bisa video pemandangan atau video yang bisa membuat anak itu menjadi tenang. Nah, yang kadang suka kita lewatkan adalah seperti misalnya dalam diri anak-anak, misalnya anak-anak kecil ketika menangis kalau di zaman sekarang dikasih YouTube misalnya. Nah, pada saat itu mereka langsung diam. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk teknik stop secara tidak langsung. Jadi bagaimana dia bisa langsung tenang dengan memperhatikan sebuah objek atau suatu objek sebuah objek walaupun tidak secara sadar dia menarik nafas dan membuang nafas, tidak secara sadar tapi dia sudah fokus dalam objek tersebut. Mungkin kita bisa menggunakan cara-cara yang memang bisa dibilang kekinian ya Pak ya untuk anak-anak seperti itu. Berarti penting diterapkan ya Pak ya? Ya. Nah, untuk jenjang waktunya nih Pak, saya sudah membuat jadwal penerapan berdiferensiasi dan sosial emosional ini kurang lebih 1 bulan. Menurut Bapak cukup atau kelebihan kah? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, apalagi pendekatannya dengan gaya belajar ya Pak ya, waktu 1 bulan itu adalah waktu yang ideal ya. Terlebih jika dalam penerapannya nanti dibagi dari mulai perencanaannya, terus aksinya, bagaimana cara menerapkan metodenya, dan yang terakhir adalah tindak lanjut atau evaluasinya. Ini juga penting karena setiap siswa kita tidak bisa melihat 100% anak ini bakatnya di mana atau gaya belajarnya apa. Bisa jadi juga dia mempunyai gaya belajar yang bersinggungan, contohnya misalnya audio visual, dia suka menyanyi tapi juga suka menggambar, misalnya seperti itu. Berarti cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Nah, untuk tindak lanjut saya nih Pak, mungkin saya berkonsultasi ke Bapak lagi, apakah pembelajaran saya ini berhasil atau tidak, karena bagaimanapun pembelajaran berhasil atau tidaknya itu kan juga dipantau orang lain ya Pak ya. Mungkin saya akan merepotkan Bapak terkait hal itu, semoga Bapak nggak bosan-bosan dengan saya gitu Pak ya. Takutnya Bapak bosan nanti saya nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Jadi itu aja Pak mungkin yang dapat saya pertanyakan. Mungkin kalau saya mengganggu Bapak lagi mungkin terkait rencana pelaksanaan pembelajaran saya, saya akan berikan kepada Bapak, oh ini benar atau tidak, seperti itu. Baik. Saya rasa saya juga sangat senang ya Pak ya, apalagi kalau misalnya ini bisa nanti diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain untuk selanjutnya bisa menjadi contoh role model pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang efektif untuk pembelajaran siswa. Seperti itu Pak Dian. Terima kasih Pak ya sebelumnya, mungkin saya kali ganggu Bapak lagi. Ibu Resta, terima kasih ya Bu. Maaf ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Mas, yang telah dilakukan tadi ketika praktek coaching bagaimana perasaannya? Baik, awalnya saya memang sempat khawatir ya Bu Resna, apakah saya bisa mengidentifikasi dan memetakan permasalahan. Tapi berhubung dari Bu Resna sudah memberikan pengarahan kepada saya sebelum proses coaching, saya rasa saya sudah lega karena rekan guru saya tadi Pak Jet juga sudah bisa menemukan nih solusi dari permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. Oh ya, baik. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan dari Pak Dimas? Dalam indikator pencapaiannya tadi ya tentang identifikasi, terutama fokusnya kepada pemetaan permasalahan. Saya sudah bisa tadi memetakan permasalahan dan juga melihat urgensinya yang mana dulu yang sekiranya bisa diatasi sebagai solusi alternatif seperti itu. Baik, saya juga tadi sudah melihat percakapannya Pak Dimas sudah melalui alur Tirta dengan melakukan pemetaan seperti tadi gaya belajar yang sudah dipetakan ya, dengan caranya bisa secara langsung yaitu dengan tes diagnostik dan
tidak langsung dengan observasi itu sudah dipetakan dengan baik. Selanjutnya adalah tadi yang gaya belajarnya juga sudah dipetakan untuk anak, termasuk auditori, termasuk tadi kinestetik dan visual. Itu sudah penyampaian untuk pemetaannya sudah bagus. Selanjutnya yang tadi teknik stop, ketika Pak Jed menanyakan, Pak Dimas juga sudah menerapkan bagaimana caranya dengan bisik-bisik. Ya. Selanjutnya catatan-catatan itu nanti apakah Pak Dimas terus lakukan ketika nanti ke praktik coaching selanjutnya. Oke, baik. Tadi juga saya sudah membuat kesepakatan ya, komitmen dengan Pak Jiat untuk bagaimana tindak lanjut ya dari proses perbaikan pembelajarannya tadi, dan juga kalau bisa memang ada sebuah komitmen yaitu untuk melakukan pengimbasan juga terhadap Bapak Ibu guru yang lain. Dalam hal ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Seperti itu. Itu tujuannya untuk apa ya Pak? Dalam pembelajaran itu kan pasti ada permasalahan ya Bu ya. Iya. Nah, permasalahan yang timbul ini agar bisa dipahami bersama, dan dari solusi yang kami tawarkan itu bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul yang kurang lebih sama, Bapak Ibu guru yang lain dalam pengimbasan tersebut tidak perlu bingung lagi, sudah bisa tahu oh ini adalah solusi yang bisa dicapai seperti itu. Baik, berarti yang fokusnya Pak Dimas akan melakukan yang tujuannya, fokusnya tujuan. Selain tujuan ada lagi? Nah, kurang lebih itu sih tujuan saja ya. Yang nanti Pak Dimas lakukan ketika ke kelasnya Pak Jiat, ketika fokus pada ketika pada tanggung jawab apa yang akan dilakukan? Yang pertama tadi melakukan komitmen ya, komitmen. Selanjutnya apa yang sekiranya perlu diperbaiki ketika ada permasalahan lagi yang muncul. Kemudian untuk dibuat semacam ini ya, bentuk nyata ya atau aksi nyata dari pembelajaran yang sudah dibuat tersebut, sehingga pembelajaran itu bisa dibukukan seperti itu, kemudian diimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi rencananya Pak Dimas nanti akan dibuat. Iya, lebih. Boleh juga nanti untuk dibuat programnya ya Pak, supaya agak lebih terarah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sama dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Ya. Terus kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya. Selain kompetensi identifikasi, ada kompetensi tanggung jawab ya. Untuk tindak lanjutnya agar proses coaching ini bisa menjadi komitmen bersama. Ya, baik saya bersama Pak Jet dan juga Bapak Ibu guru yang lain dalam proses pengimbasan tersebut. Kira-kira Pak Dimas akan melakukannya kapan pelaksanaannya? Ya, tadi saya sudah berkonsultasi juga dengan Pak Jiat, karena Pak Jiat melakukan prosesnya itu kurang lebih 1 bulan, berarti setelah proses 1 bulan tersebut. Oh ya. Ya. Mau dilakukan di kelas atau bagaimana? Baik. Selain di kelas. Saya akan berkonsultasi juga dengan pihak manajemen sekolah agar bisa diikuti oleh seluruh guru di sekolah. Dari semua praktik coachingnya saya lihat juga sudah bagus. Dari menurut Pak Jet bagaimana praktik coaching dari Pak Dimas lakukan? Baik, praktik coachingnya saya rasa sudah berjalan dengan efektif ya. Saya juga berterima kasih dengan Bu Resna karena sudah memberikan arahan sebelumnya, sehingga kekhawatiran yang sebelumnya saya khawatirkan tersebut ternyata tidak benar-benar terjadi, sehingga permasalahan yang timbul dalam pembelajarannya Pak Jiat bisa terselesaikan. Saya juga tadi sudah melihatnya praktik yang dilakukan Pak Dimas sudah bagus, sudah terarah, sudah sesuai dengan jalur alur tirtanya. Ya, saya nanti akan melihat bagaimananya lagi untuk selanjutnya. Untuk saat ini saya kira sekian ya Pak Dimas ya. Sudah bagus, untuk terus pertahankan hal yang seperti itu, kembangkan lagi. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Bu Resna atas sarannya. Semoga
bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi Iya, ya. sama-sama. Ya, Terima kasih. mari Bu Resna, assalamualaikum. Waalaikumsalam.